Oke, langsung saja saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Gunawan, NIM C1051171179. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah semester 2. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke bagian materi. Yang pertama itu mengenai ilmu atau cabang dari ilmu tanah itu sendiri. Di sini untuk cabang ilmu tanah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mempelajari ilmu tanah itu dengan pendekatan pedologi. Kemudian yang kedua itu mempelajari ilmu tanah itu dengan pendekatan edapologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai pendekatan secara pedologi, yaitu mempelajari tanah sebagai bagian dari alam yang ada di permukaan bumi yang menekankan hubungan antara tanah itu sendiri dengan faktor bentuknya. Nah, di sini akan mempelajari masalah sejarah atau bagaimana proses terbentuknya tanah itu sendiri. Misalkan tanah itu terbentuk dari batuan yang mengalami pelapukan dalam waktu yang sangat jauh atau beberapa ribu tahun yang lalu. Nah, sehingga melalui pelapukan tersebut terbentuklah yang disebut badan tanah. Kemudian pendekatan secara edafologi itu mempelajari tanah itu sebagai media atau suatu alat yang digunakan untuk tanaman itu tumbuh. Nah, jadi cabang atau pendekatan secara edafologi ini lebih menekankan kepada pertanian atau tanah itu berfungsi sebagai media untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Lalu kemudian selanjutnya itu ada pengertian tanah. Ini beberapa ahli telah menjelaskan beberapa pengertian tanah. Nah, di sini dijelaskan bahwa tanah sebagai alat produksi, kemudian tanah dijadikan sebagai media tumbuh alami bagi tanaman di permukaan bumi. Nah, ini lebih menekankan pada pendekatan edafologi. Kemudian menurut Z.Z. Berzelius 1803, seorang ahli kimia menjelaskan bahwa tanah adalah laboratorium kimia dari alam di mana terjadi penguraian kimia dan reaksi sintesis secara tersembunyi. Nah, lalu kemudian menurut Julius von Liebig, nah di sini jelaskan bahwa tanah dianggap tabung reaksi di mana seorang dapat mengetahui jumlah dan jenis hara tanaman. Nah, mengapa pentingnya kita mempelajari? Nah, kita akan mengetahui dalam tanah itu terdapat jenis atau hara tanaman yang berbeda. Kemudian, mengapa tanah perlu dipelajari? Nah, di sini dikatakan bahwa yang pertama, penduduk meningkat pesat, sedangkan sumber daya tanah yang layak diusahakan semakin menurun. Nah, di sini menjelaskan bahwa adanya ledakan penduduk dunia itu akan mengurangi sumber daya tanah yang ada, karena lahan yang ada itu lebih digunakan atau digunakan oleh masyarakat dunia untuk perumahan. Nah, alhasil lahan-lahan tersebut akan berkurang. Kemudian penyusutan luas tanah pertanian karena pergeseran penggunaan lahan pertanian ke non pertanian.
Nah, di sini dikatakan bahwa lahan pertanian sekarang itu semakin hari semakin berkurang karena misalnya di daerah perkotaan lahan pertanian dialihfungsikan menjadi tempat-tempat industri, kemudian tempat mall dan segala, kemudian digunakan untuk jalan dan sebagainya. Nah, ini akan mengurangi lahan-lahan pertanian yang ada. Kemudian tanah itu mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda meski iklim dan faktor lingkungan seragam atau sama. Nah, mengapa tanah itu perlu dipelajari? Karena kita ingin mengetahui bahwa suatu tingkat kesuburan tanah itu tidak memiliki kesamaan walaupun itu dalam suatu kawasan yang sama. Tentu dalam satu kawasan di wilayah tersebut akan memiliki tingkat kesuburan yang berbeda. Nah, ini akan mempengaruhi nanti pada tanaman yang ada di atasnya. Nah, kemudian selanjutnya itu sejak perladangan berpindah menjadi pertanian menetap, maka tanah dipaksa berproduksi maksimal. Nah, di sini dikatakan bahwa tanah itu dipaksa berproduksi secara maksimal, misalkan menggunakan pupuk. Nah, contoh kecil penggunaan pupuk secara berlebihan itu salah satu memaksa atau memaksa tanah itu berproduksi secara maksimal. Nah, kemudian pemberian pupuk tidak selalu meningkatkan produksi jika macam dan dosis pupuk yang diberikan tidak sesuai kebutuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa meningkatnya produksi pemberian pupuk itu tidak selalu meningkatkan hasil produksi pertanian karena pemberian pupuk itu ada tata caranya yang sesuai dan tepat. Nah, kemudian banyak faktor di dalam tanah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, selain faktor kimia juga ada faktor biologi dari hewan-hewan tanah. Kemudian ilmu tanah dibedakan menjadi berapa bidang. Yang pertama itu bidang fisika tanah, kemudian ada kimia tanah, kesuburan tanah, biologi tanah, kemudian ada mineralogi tanah, genesa dan klasifikasi tanah, kemudian konservasi tanah, survei tanah, dan evaluasi lahan. Nah, jika kita sebagai anak ilmu tanah tentu sudah tidak asing dengan bidang-bidang ini, baik itu fisika, kemudian kimia, kesuburan, biologi, dan mineralogi, dan selanjutnya. Kemudian ini pengertian tanah menurut soil survey. Tanah itu suatu benda alam yang tersusun atas padatan, misalkan bahan organik, kemudian cairan dan gas pada permukaan bumi, yang menempati ruang dan dicirikan oleh salah satu atau dua berikut, yaitu horizon 2 atau lapisan 2 yang dapat dibedakan dari bahan asalnya sebagai hasil dari proses penambahan, kehilangan, pemindahan, dan transformasi energi dan bahan-bahan mampu mendukung pertumbuhan tanaman dalam suatu lingkungan alami. Nah, jadi pengertian tanah itu sendiri adalah suatu benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi yang tersusun dari bahan mineral sebagai hasil pelapukan, bebatuan, dan bahan organik sebagai hasil sisa-sisa tanaman, hewan yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat tertentu sebagai akibat pengaruh iklim jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan wilayah tertentu selama jangka waktu tertentu. Nah, kemudian tanah dari sudut pandang pertanian, nah, berperan sebagai alat produksi tanaman. Yang pertama itu melayani tanaman sebagai tempat berpegang dan bertumpu. Kemudian menyediakan unsur hara mineral, memberikan dan melayani persediaan air. Kemudian menyediakan tata udara tanah yang baik. Nah, sini dijelaskan bahwa ada profil tanah. Profil tanah adalah penampakan vertikal tanah pada galian persegi yang berukuran persegi panjang. Nah, ini biasa profil-profil tanah ini
Nah, ini biasanya kenampakan dari horizon ketika kita membuat profil tanah. Nah, inilah yang tampak. Yang tampak itu adalah horizon tanah itu sendiri. Kemudian, nah ini salah satu contoh dari profil. Ada gambaran vertikal lapisan tanahnya. Sehingga ketika kita membuat profil, maka terlihatlah horizon tanah yang berbeda. Lalu, nah ini juga ada regolith, kemudian solum tanah, kedalaman efektif, kemudian topsoil. Nah, regolith itu adalah bahan-bahan lepas termasuk di atas batuan keras. Kemudian ada solumnya. Solum itu horizon tanah di atas bahan induk terdiri dari horizon O dan horizon B. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit, ada beberapa horizon tanah. Bisa dilihat di dalam presentasinya, ada berapa macam jenis horizon. Nah, ada horizon O, kemudian ada O1, O2, kemudian A1, A2, kemudian nah di sini ada horizon A, E, AB, kemudian EB dan lain-lain. Nah, kemudian ini pengertian dari regolith. Nah, di sini udah jelaskan tadi bahwa regolith itu adalah bahan lepas satu sama lain yang terletak di atas batuan dengan tebal beberapa sentimeter, yang dapat berupa hancuran dari batuan di bawahnya atau diangkut dari tempat lain. Kemudian ada solum. Nah, solum ini adalah horizon A dan B, yaitu lapisan atas regolith yang telah mengalami hancuran biokimia dalam proses pembentukan tanah. Kemudian horizon C itu atau bahan induk tidak termasuk dalam pengertian solum. Nah, ini beda solum dan horizon C. Di sini solum yaitu kandungan bahan organik yang tinggi. Nah, kemudian pada solum didapatkan adanya akar tumbuhan. Kemudian terdapat kegiatan jasad mikro. Kemudian ada hancuran iklim yang intensif. Lalu terdapat horizon lapisan hasil proses pedogenesis. Kemudian tanah atas atau topsoil dan tanah bawah subsoil. Nah, kita tahu bahwa kita sering melihat topsoil pada bagian atas tanah itu yang kaya akan bahan organik. Kemudian pada bagian bawahnya lapisan ini tidak ada bahan organik atau miskin bahan organik pada bagian bawah, atau yang sering disebut dengan subsoil. Nah, ini ada komponen-komponen tanah, yaitu komponen penyusun tanah, bahan mineral, kemudian bahan organik, kemudian air tanah, udara. Nah, di sini tanah akan dikatakan baik jika beberapa komponen tanah ini terpenuhi. Kemudian bahan organik yang cukup, kemudian adanya udara, kemudian ruang pori dan mineral. Kemudian kita lanjut, ini perbedaan tanah mineral dan tanah organik. Nah, tanah organik atau histosol yang sering kita sebut tanah gambut adalah memiliki kandungan bahan organik itu lebih dari 20%. Kemudian terbentuk proses peruraian. Kemudian terjadi di daerah dengan drainase buruk. Nah, selalu tergenang. Kemudian pada pH rendah, kandungan hara tersedia rendah, sulit pengelolaannya. Itu ciri-ciri dari tanah organik atau tanah gambut. Kemudian ini tanah mineral, tanah yang kandungan bahan organiknya kurang dari 20% atau kandungan mineralnya lebih dari 80%. Nah, ini fungsi dari tanah. Kemudian bahan organik mempengaruhi produktivitas tanah, kemudian mempengaruhi warna tanah, kemudian mempengaruhi struktur, kemudian unsur hara juga dipengaruhi, kemudian sebagai sumber energi bagi kehidupan dalam tanah.
Nah, mungkin